Mari kita Teman-teman, dalam pelayanan firman Tuhan. mari kita dengarkan khotbah Ibu Pendeta Meldi Kristianti Ya Tuhan dan Allah kami, pada ibadah penguburan Engkau Allah yang kami sebut Ruben Bapa. Siang Pakiding di Tokonan Takdo. Engkau begitu Mari mengasihi kita kami, dengarkan. begitu mengasihi keluarga. Engkau menyatakan kasih setiamu dalam berbagai cara, bahkan di tengah-tengah duka yang harus kami jalani pada saat ini. Ya Tuhan dan Allah kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Engkau menguatkan kami dengan caramu yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan yang akan menyapa kami. Biarlah ya Tuhan, ini semakin menguatkan keluarga dan kami sekalian dalam menjalani kehidupan. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan saya pilih dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-27a. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27a. Firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Yesus di bawah kakinya. Amin. Firman Tuhan. Saya memberi satu tema, kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Shalom. Kematian memang sebuah misteri bagi manusia. Kenapa dikatakan sebuah misteri? Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana, dan cara dirinya mengalami kematian. Kan tidak tahu. Mintu ki majoren na tutotemo tayo tatandai. Pira na tuta. Susi cara tamate. Tayo tatandai. Matua ki iraka, mangura ki iraka, masaki ki iraka, tiba-tiba raka. Tayo ditandai. Kiwatun mo saya. Karena itu kematian adalah sebuah misteri bagi manusia. Orang yang kita kasihi, Om Papa Rani yang kita sapa. Dia, anak dan cucu kita tidak pernah tahu
bahwa Agustus tahun lalu jadi perjumpaan terakhir dengan dia di tempat ini, dan dia kembali ke Makassar. Lalu di umurnya yang senja kita mendengarkan berita, oh tak begitu ambil. Bahkan kematian itu misteri, karena baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita di daerah Palangka, kurang lebih 14 sampai apa tahu 20 korban. Ya, kalau saya tidak salah dengar bahkan sudah 17-16, kurang lebih seperti itu. Mereka duduk bersama menikmati kebersamaan malamnya, dan ternyata di hari yang sama, di waktu yang sama, mereka tidak tahu maut sementara mengintip mereka. Kutiro tuh video salamisa korban, mangka rekam yang kurang lebih 1 jam mungkin, berapa senang waktu, mandak tahu mak komen kan Facebooknya. Nah ternyata mangka boleh menjauh Tuhan kita. Dia sempat mengabadikan kebersamaannya. Tadi kena tanda kok pengalaman nak punya. Maut menjadi misteri dan kadang membuat kita takut, bahkan kita orang percaya. Selama ini kok ya tempat kita sih majelis nek Lembang tak mau nama takut mati. Oh pasti itu gitu, pasti mataku mati. Wajar itu. Ketika maut datang, di luar dari bagaimana dan di mana cara diri kita mengalami kematian, kita berkata biasa kalau kita mendengar apakah dia meninggal karena sakit ataukah tiba-tiba atau apapun yang membuat dia meninggal, biasa tasu untuk kada susah. Nah lambi mo tanda aluna na dete mo sumpu sukana. Nah lambi mo betul. Biasa dengan singkat mengatakan. Arti dari kalimat itu mau mengatakan bahwa ya kita ngerti bahwa sudah tiba waktunya, di luar bagaimana dan di mana cara dia mati. Walaupun maut menjadi hal yang misteri bagi manusia dalam hal kedatangannya dan seperti apa, tetapi misteri kematian dapat dimengerti dan diterima dalam iman kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya maka yang sekarang itu karena yang biasa kata nalambi dan kita Bapak Ibu. Itu ungkapan iman, penghayatan. Oh kita ngerti kematian. Ya walaupun kita misteri kematian itu masih misteri. Sebab Tuhan adalah Allah yang kekal, yang berkuasa baik atas kehidupan maupun kematian. Itu pengharapan salib bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya. Tuhan adalah Allah yang kekal, yang berkuasa, bukan hanya kematian, tetapi juga kehidupan. Mari kita lihat firman Tuhan ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita dikatakan orang yang paling malang. Apa maksud firman ini? Apa nasana deh? Bukan nama Tuhan. Usaha melo keparan mo kilapapong Tuhan. Kenapa firman berkata jika kita dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita dikatakan malang? Dulu ada kalimat sebelum dan setelahnya. Ya ke lan mana teka Tuhan ia tetani uranuan Kristus, kita motu mandunna masolang na yatu mintuna tohino. Apa maksud dari kalimat ini? Maksudnya Bapak Ibu, kita lihat di ayat setelahnya. Bagi umat Kristen, bagi orang-orang percaya, kematian kita di dunia ini belum final. Kematian bagi orang yang percaya pada Kristus bukanlah akhir dari segala-galanya.
Tawinkan pakai kita. Akan ada kehidupan yang akan datang. Akan ada kebangkitan bagi seluruh umat manusia. Ayat 54. Na ampel omong kapataluan tu kamaten. Jadi bukan hanya tentang keteladanan Kristus yang kita telah hayati dalam hidup kita, kita ikuti apa yang Tuhan mau, melainkan juga kebangkitan Kristus. Ayat 20. Sebagaimana Yesus hidup setelah kematian, kita juga akan hidup bahkan ketika kita pada akhirnya akan mati. Di dalam Kristus kita dapat yakin bahwa kita seperti Dia, seperti Yesus yang akan hidup melampaui masa hidup kita di dunia ini. Ayat 23. Apa pantamden atau ranna sia-siono atunna yaitu buah pak bunga ia moto Kristus na undinna yaitu mai taunna Kristus ke atu kaseanai sulit. Mau mengatakan bahwa semua ada urutannya. Jadi buah sulung Kristus sebagai buah sulung dari kebangkitan itu. Lalu kemudian pada waktu kedatangannya pun juga bagi orang yang kita kasihi yang mendahului kita saat ini, almarhum Bapak Narani. Kita percaya dia mati dalam Kristus. Aminkan berkat kita. Itu kamu batiin nanti. Kamin bokong. Mintu sinuna. Ya. Orang yang kita kasihi mati dalam Kristus. Ya oke, urutan sekarang dia harus lebih dulu mendahului kita. Menjadi pertanyaan adalah, ya Ibu Pendeta, kami tahu bagi orang yang percaya akan ada kebangkitan. Tapi apakah kita orang Kristen tidak bisa bersedih? Kita tidak perlu meratap. Saya ingat Bapak Ibu, ia pernah mati di Bapak aku. Kok tiba-tiba ini nak raya, malah nak tiro dulu. Malah reki, sinode kutiro tu garita ko pengumuman lulus na rakate tama proponet daerah. Mahal yang mau tiro, bersumang anak yang lulus na boleh ya. Di sana kita proponet. Tayo pa ko telepon, tayo pa ko po kadang na ko mangkas. Lulus yan. Ona, dem mo tao ma-telepon kumuha. Tayo pa ko. Sulit mahal, sulit mo lang ko mangkas ato, hindi ka ito mga ako. Mahalin mo. Misa-misa di ka tuwalin ko. Sulit ito pa ako. Kaka tiba-tiba. Nakuha ni 2016. Oh, hindi. Bata ko. Misa ko calon pandita. Tayo mo bisa tumangi. Ikaw ka ba ko? Sisantak na ako piramita. Lama kada na ako mga tumangin apa tayo taso tewat matangko. Mandumi pakadan na susito. Mandumi piso mo taso mata te. On natulio mo pamnamate te matusang kumuran tapi tayo pag bisa makala di kapanat ko karena kung isusito ito. Iya itu di kwa tama sen kita. Pero pag bisa ibarang mo. Tapi itu membekas. Jadi bertanya, apa kita nggak bisa menahan? Una tayo mate matusan ko. Manda di ka, te papa anak yo na kutan na ko nang tayo bisa tas makan. Karena saya alami sakit yang begitu berat bisa membuat kita tidak mengeluarkan air mata, betul tidak? Ini semua di pasusi, ini pasusi te, nang tayo bisa, betul tahu pasusi. Nah, neraka mau di pasusi, oh nase. Saya mau tidur, tiba-tiba aku kata aku, jangan tumangi pandita, aku bisa pandita. Aku coba ko na magali na tiro ka hati. Susah pa to. Wake na tumangi temon ko. Nataso to pa din na layo mo sa paru ko. Jangan tumangi. Papa
langsung aku sampai pokok, jangan, maki dong, maki dong, saya jengkel, kok jangan dulu kayak kamu, tak tangga kau, padahal wajar tuh kita kata suku, tadi kita, wajar tuh manusiawi itu Bapak Ibu. Jadi ya tuh kamu anakmu pematu, batu sinunan, batu angkong, ya kilamit latu mangi, kau itu mangi, apalagi ya tuh totemo teh. Tayo mo tatiro tu batang raro mo tembeta. Tayo siya matumba. Patasu. Tingnan mo guys ako. Sedang tumangi ki ako. Anak tayo ki bisa langsung tak abang. Mototo. Bata saja. Apakah orang Kristen tak bisa menangis? Apakah orang Kristen tidak bisa berduka ketika kehilangan entah itu duka cita atau kehilangan apapun? Ada seorang berkata begini dalam novelnya, Augustus Waters berkata, rasa sakit menuntut untuk dirasakan. Itu kalimatnya. Rasa sakit menuntut untuk dirasakan, tidak peduli Anda itu siapa. Tuhan Yesus menangis kok. Tenang itu Tuhan Yesus. Tenang itu karena mati. Masa harus berkata Tuhan Yesus sudah tenang. Jadi apakah kita tidak bisa sedih karena ada kehidupan setelah kematian bagi orang yang percaya dan melakukan perintahnya? Jadi faktanya adalah ketika orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka berada jauh dari kita, kita ditinggalkan di sini untuk mengatasi ketidakhadiran mereka. Itu fakta. Bahwa kita percaya akan ada kebangkitan. Orang yang kita kasih ini mati dalam Tuhan, dia sementara istirahat, dia menunggu Tuhan datang kembali. Tapi persoalannya sekarang adalah kita yang masih hidup. Kalau bagi kita tuh nyata yang mata tiro deh tahu. Ketidakhadiran mereka. Bagaimana kita atasi itu? Alkitab tidak menyembuhkan penderitaan dan kesakitan dengan melarang kita berduka. Tetapi firman Tuhan berkata 1 Tesalonika 4 ayat 13, ini firman Tuhan. Jangan berduka seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Firman Tuhan. Jangan berduka seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Jadi kita masih bisa berduka, bahkan kita mungkin akan berduka beberapa saat ini. Hanya saja kita berbeda dengan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Karena pengharapan kita ada kehidupan setelah kematian. Kita merayakan pertemuan kembali. Orang yang kita kasihi dengan Kristus pun meratapi kepergiannya dari kita. Dia pernah pasonglo ini. Tentu orang asing datang mengati waktu kebiasaan anda mekutana yang mana kita balik kukuah. Kami menyebut ini pesta. Bagi kami orang Toraja kematian kami sebut sebagai pesta. Kenapa? Kami merayakan kehidupan orang yang telah meninggal. Mulai di posara susi teh atau senga-senganan kuah kita atau susi. Proses endaran ada. Mangka mobilnya. Gereja Toraja mendampingi setiap endaran ada. Kira-kira saya mau petandita saya, manda duka saya mau napokadang itu batuanan rambut menglamun karoti melo tando melo alam ya teh paling khusus melo tando melo alam ma pasonglo ma gere ma tunu pakoden duka pabiasa kurangin aku atau ma aduk ma adulang ini si kakak-kakak kaleta nasi kalama kisule semuanya dalam itu. Nah bangka tuh makabul sebuah prosesi yang sebenarnya
aku koinde kate kongsi koinde mana aku pekutanan to di sini duka itu apa ditandain deh. Dalam kendaraan adat itu sebuah proses kehidupan sebenarnya, di mana orang diceritakan bahwa dia dari kandung ibunya, lalu kemudian mendapatkan kasih ayahnya, lalu kemudian dia ya sudah kayak aku mudah siap itu kamu atau tuan pun jadi orang itu tandai tapi itu sudah dilakukan untuk khususnya orang yang kita kasihi di sini. Merayakan kehidupan, simbol penghayatan, jadi kebaikan Allah yang selalu hadir bahkan di tengah kesakitan dan kematian. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Melalui kematian Kristus kita kini dapat memperoleh kehidupan. Bahwa di tengah rasa kehilangan yang besar, kita mempunyai juru selamat yang turun tangan ke dalam kesakitan, menanggung penderitaan kita, menanggung kehilangan kita, berempati dengan kita, dan berjalan mendampingi kita. Karena itu Yesus harus melalui proses di mana dia harus mati. Billy Graham berkata, waktu tidak bisa mengatasi kesedihan. Biasa Buddha topo kadeko. Ya, waktu akan menyembuhkan, waktu akan memulihkan. Tetapi Billy Graham berkata, waktu tidak bisa mengatasi kesedihan. Tetapi apa yang Anda lakukan dengan waktulah yang bisa menjawab dan mengerti maksud Tuhan. Umur panjang ataupun umur yang pendek sama pentingnya di mata Tuhan. Seperti iman Daud di 2 Samuel pasal 12 ayat 23 ketika dia harus kehilangan anak yang dia kasih, dia berkata seperti ini. Dia sudah mati. Bisakah aku membawanya kembali? Aku akan pergi kepadanya, tapi dia tidak akan kembali kepadaku. Itu penghayatan Daud ketika anaknya meninggal, lalu dia kemudian ke rumah Tuhan. Setelah dari rumah Tuhan dia ungkapkan kalimat itu, lalu kemudian dia pulang menghibur istrinya, dan setelah itu dia kembali ke dalam aktivitasnya. Almarhum di tempat ini telah memberi diri semasa hidupnya dalam karya-karya di tengah keluarga, gereja, adat, dan masyarakat. Almarhum yang saya tahu, orang yang menyayangi keluarga dan disayangi keluarga. Ia memberi teladan menggunakan kesempatan hidupnya untuk menyatakan kasih di tengah-tengah keluarganya. Akhir hidupnya pun dia merindukan anak, cucu, bahkan saudara-saudaranya. Artinya apa? Dia mau bahwa persatuan keluarga itu terus dijaga. Ya orang itu, nah, kira lain itu, kok marahu, gitu. Buat rakan nasi sarap mata malotong mata marusa. Batuanan nakasi uluran kaya nalasi sarap. Tidak akan terputus dalam keadaan bagaimanapun. Dan itu menjadi doa bahwa walaupun orang yang dikasihi, orang yang diandalkan, orang yang selalu mau mempersatukan keluarga, anak, cucu, dia mau bahwa walaupun dia sudah tidak ada di tengah-tengah keluarga, inanglah tuntung kuni si pakabun ya Tuhan. Apalagi anak cucu ketika kembali mereka yang muambe inang tuntung ki-ikila lain tuh kasih. Karena dalam kasih Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dengan mengikuti teladan Kristus kita menghidupkan kenangan tentang Kristus. Dengan mengikuti teladan yang Meldi Kristianti Baca STH pada ibadah penguburan almarhum Ruben Siang Pakiding di Tokonan Takdo. Tuhan memberkati kita.